شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyanjung dan memujinya atas semua limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah, sampai pada hari ini dan insyaallah seterusnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam kebaikan-kebaikan, utamanya kebaikan-kebaikan dalam agamanya, kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan satu nikmat yang besar, dengan kita masih diberi semangat, diberi kekuatan untuk melanjutkan upaya kita dalam rangka menyempurnakan keimanan, yaitu mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mempelajari atau menghadiri, mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita minta semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu istiqamah di atas manhaj yang hak ini sampai di akhir hayat kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, dalam upaya kita untuk menyempurnakan iman dan takwa kepadanya, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih, pemahaman tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas satu nama yang sangat agung, yang maha mulia, maha indah, yang benar-benar mengharuskan seorang hamba yang merenungkannya semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-Nya, semakin mendorongnya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kecintaannya terhadap yang lainnya yang ada di dunia ini. Yaitu kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Al-Wahhab yang maha banyak, yang maha besar pemberian dan anugerahnya kepada manusia, yang maha memberi, yang maha melimpahkan nikmat kepada manusia. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, dan ini termasuk nama yang kita kenal dan sering kita baca. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, paling tidak ada dalam 3 ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya yang maha indah ini. Pertama, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau memalingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah pemberi anugerah, maha pemberi anugerah kepada manusia. Ini menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab, dan doa ini pantas untuk kita hafal karena kandungannya yang sangat tinggi,
meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber kebaikan utama bagi manusia, sekaligus meminta perlindungan agar kita tidak dipalingkan dari hidayahnya. Kemudian ditutup dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Ayat yang kedua dalam surat Shad ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab." Atau apakah mereka memiliki perbendaharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan Al-Wahhab, maha memberikan anugerah, memberikan maha banyak pemberiannya kepada manusia. Ini ayat yang kedua yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Ayat berikutnya juga dalam surat Shad ayat ke-35 tentang doanya Nabi Sulaiman alaihi salam yang menyebutkan dalam doanya, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan kekuasaan yang layan bagi tidak bisa didapatkan oleh orang setelahku, oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, maha pemberi anugerah kepada manusia. Inilah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekali lagi kalau kita renungkan nama ini, benar-benar membuat manusia itu merasa kecil, merasa tidak punya arti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bagaimanapun ketaatan yang dilakukannya, kebaikan yang dikerjakannya, semua tidak ada nilainya dibandingkan dengan besarnya limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia-karunia dalam masalah urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agama, kesempurnaan Islam, hidayah untuk bisa mengikuti jalan Islam, apalagi hidayah untuk bisa mengikuti jalan sunnah Nabi SAW, hidayah untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan diri kita, yang semua itu adalah berasal dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Wahhab. Oleh karena itu Al-Wahhab secara pengertian bahasa jelas artinya maha memberi, ya. Dari kata-kata wahaba yahibu hibah, ya, pemberian, yang kemudian disebutkan dalam bentuk fa'al, ya, dalam bahasa Arab artinya menunjukkan mubalaghah, sesuatu yang banyak, ya, yang banyak pemberiannya. Maka Al-Wahhab artinya adalah huwa katsirul hibati wal minnati wal atiyah. Dia adalah yang maha banyak pemberiannya, anugerahnya, dan limpahan nikmatnya kepada manusia. Dari segala segi dan berbagai macam limpahan dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Al-Wahhab. Yahabu li'ibadihi min fadlihi al-azim wa yuwali alaihimun ni'ama wa yuwassi' lahum fil 'ata'. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab yang melimpahkan atau memberikan kepada hamba-hambanya berbagai macam keutamaan yang agung darinya. Kemudian memberikan secara berturut-turut, silih berganti berbagai macam nikmatnya, dan meluaskan serta melapangkan pemberian bagi mereka. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa setelah urusan-urusan atau sebab-sebab keduniaan yang juga diberikan kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya dalam hal yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia, makanan, minuman, sebab-sebab untuk kelangsungan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengkhususkan pemberian kepada orang-orang yang beriman, sebab-sebab untuk menyempurnakan keimanan mereka, sebab-sebab untuk menyempurnakan kebaikan dalam agama mereka. Maka ini adalah bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan bagi hamba-hambanya yang soleh. Oleh karena itulah,
Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, orang-orang yang saleh itu selalu menghadapkan diri kepada Allah dengan meminta permintaan yang khusus dengan namanya Al-Wahhab ini, untuk memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kunci kebaikan dan kunci kebahagiaan hidup bagi manusia. Lihatlah seperti yang saya nukilkan tadi, Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang saleh dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Doa yang mereka ucapkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau memalingkan hati-hati kami, menyimpang hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah dari sisimu rahmat untuk kami, bagi kami, sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, maha pemberi rahmat bagi manusia. Ini doa yang kandungannya sangat agung, yang menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang soleh menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta rahmat kepadanya, sekaligus meminta perlindungan dari segala hal yang memalingkan mereka dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua kembali kepada pemberiannya, semua kembali kepada anugerahnya, dan inilah pemberian yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itu, permintaan seperti ini kita dapatkan dalam Al-Quran. Kenapa banyak diungkapkan juga oleh para nabi alaihissalatu wassalam. Ya, kita ketahui para nabi tidak akan mungkin meminta sesuatu kecuali yang itu sangat penting dan sangat besar manfaatnya untuk agama mereka. Untuk agama mereka. Dan disinilah kita lihat, subhanallah, orang itu kalau semakin baik, ketergantungannya dan rasa butuhnya kepada Allah semakin tinggi. Sebagaimana orang-orang yang dia itu dijauhkan dari petunjuk Allah, kelihatannya dia tidak butuh kepada Allah. Jarang meminta rahmat, tidak meminta perlindungan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Para nabi alaihissalatu wassalam Allah nukil dalam banyak ayat Al-Quran. Apa ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka, dan mereka meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang keadaan ini. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menukil doanya beberapa Nabi alaihissalatu wassalam, seperti tanya Nabi Sulaiman yang meminta kepada Allah, apa ini, wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak bisa diberikan kepada siapapun setelahku, sesungguhnya engkau adalah maha memberi anugerah bagi manusia. Kemudian ucapannya Nabi yang lain alaihissalatu wassalam, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, ucapannya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku hukum dan masukkanlah aku ke dalam golongannya orang-orang yang soleh. Kemudian dalam ayat yang lain, fawahabali Rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadaku hukum dan menjadikan aku termasuk dari kalangan para rasul, para nabi yang diutusnya. Inilah permintaannya para nabi alaihissalatu wassalam. Mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut sifat maha pemberinya, dengan menyebut namanya Al-Wahhab, yang menunjukkan kepada kita bahwa permintaan dengan menyebut nama ini itu sangat-sangat besar manfaatnya, dan merupakan permintaan yang diungkapkan oleh orang-orang saleh, bahkan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah,
kalau kita renungkan dengan seksama kandungan dari isi daripada nama Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita renungkan makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini, kita dapatkan bahwa semua pemberian dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan limpahan nikmatnya, anugerahnya kepada hamba setelah dirinya diperbaiki dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah berupa istri yang saleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh yang merupakan penyejuk hati bagi manusia. Ini juga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna." Dalam surah Shad ayat ke-43. Dan kami anugerahkan kepadanya keluarganya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam dan yang semisal mereka bersamanya sebagai rahmat dari kami, sebagai anugerah rahmat dari sisi kami. Kemudian Allah menukil dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat ke-74, doanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengucapkan dalam doanya, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penghibur atau penyejuk pandangan mata kami, penyenang bagi hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain, surat Al-Anbiya ayat ke-90, Allah berfirman, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah." Maka kami pun mengabulkan doanya Nabi Zakaria alaihissalam dan kami berikan kepadanya Yahya dan kami memperbaiki keadaan istrinya. Ini perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat ini bahwasanya yang namanya kebaikan istri dan anak-anak itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan minnatun rabbaniyah, ya, pemberian limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang oleh karena itu untuk mengusahakan ini semua hendaknya seorang hamba itu berusaha menghadapkan diri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyanjung dan memujinya atas semua limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah, sampai pada hari ini dan insyaallah seterusnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam kebaikan-kebaikan
utamanya kebaikan-kebaikan dalam agamanya, kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan satu nikmat yang besar, dengan kita masih diberi semangat, diberi kekuatan untuk melanjutkan upaya kita dalam rangka menyempurnakan keimanan, yaitu dari anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyanjung dan memujinya atas semua limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah, sampai pada hari ini dan insyaallah seterusnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam kebaikan-kebaikan, utamanya kebaikan-kebaikan dalam agamanya, kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan satu nikmat yang besar, dengan kita masih diberi semangat, diberi kekuatan untuk melanjutkan upaya kita dalam rangka menyempurnakan keimanan, yaitu mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mempelajari atau menghadiri, mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita minta semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu istiqamah di atas manhaj yang hak ini sampai di akhir hayat kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, dalam upaya kita untuk menyempurnakan iman dan takwa kepadanya, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih, pemahaman tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas satu nama yang sangat agung, yang maha mulia, maha indah, yang benar-benar mengharuskan seorang hamba yang merenungkannya semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-Nya, semakin mendorongnya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kecintaannya terhadap yang lainnya yang ada di dunia ini. Yaitu kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Al-Wahhab yang maha banyak, yang maha besar pemberian dan anugerahnya kepada manusia, yang maha memberi, yang maha melimpahkan nikmat kepada manusia. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, dan ini termasuk nama yang kita kenal dan sering kita baca. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, paling tidak ada dalam 3 ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya yang maha indah ini. Pertama, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyanjung dan memujinya atas semua limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah, sampai pada hari ini dan insyaallah seterusnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam kebaikan-kebaikan, utamanya kebaikan-kebaikan dalam agamanya, kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan satu nikmat yang besar dengan kita masih diberi semangat, diberi kekuatan untuk melanjutkan upaya kita dalam rangka menyempurnakan keimanan, yaitu mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mempelajari atau menghadiri, mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita minta semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu istiqamah di atas manhaj yang hak ini sampai di akhir hayat kita. Syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyanjung dan memujinya atas semua limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah, sampai pada hari ini dan insyaallah seterusnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam kebaikan-kebaikan, utamanya kebaikan-kebaikan dalam agamanya, kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan satu nikmat yang besar dengan kita masih diberi semangat, diberi kekuatan untuk melanjutkan upaya kita dalam rangka menyempurnakan keimanan, yaitu mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mempelajari atau menghadiri, mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita minta semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu istiqamah di atas manhaj yang hak ini sampai di akhir hayat kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, dalam upaya kita untuk menyempurnakan iman dan takwa kepadanya,
Kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih, pemahaman tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas satu nama yang sangat agung, yang maha mulia, maha indah, yang benar-benar mengharuskan seorang hamba yang merenungkannya semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya, semakin mendorongnya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kecintaannya terhadap yang lainnya yang ada di dunia ini. Yaitu kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Al-Wahhab yang maha banyak, yang maha besar pemberian dan anugerahnya kepada manusia, yang maha memberi, yang maha melimpahkan nikmat kepada manusia. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, dan ini termasuk nama yang kita kenal dan sering kita baca. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, paling tidak ada dalam 3 ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya yang maha indah ini. Pertama, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau memalingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah pemberi anugerah, maha pemberi anugerah kepada manusia. Ini menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab, dan doa ini pantas untuk kita hafal karena kandungannya yang sangat tinggi, meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan sumber kebaikan utama bagi manusia, sekaligus meminta perlindungan agar kita tidak dipalingkan dari hidayahnya. Kemudian ditutup dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab. Ayat yang kedua, dalam surat Shad ayat ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau apakah mereka memiliki perbendaharaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa dan Al-Wahhab, maha memberikan anugerah, memberikan maha banyak pemberiannya kepada manusia. Ini ayat yang kedua yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab. Ayat berikutnya juga dalam surat Shad ayat ke-35 tentang doanya Nabi Sulaiman alaihi salam yang menyebutkan dalam doanya, Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan kekuasaan yang layan bagi tidak bisa didapatkan oleh orang setelahku, oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, maha pemberi anugerah kepada manusia. Inilah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekali lagi kalau kita renungkan nama ini, benar-benar membuat manusia itu merasa kecil, merasa tidak punya arti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun ketaatan yang dilakukannya, kebaikan yang dikerjakannya, semua tidak ada nilainya dibandingkan dengan besarnya limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia-karunia dalam masalah urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agama, kesempurnaan Islam, hidayah untuk bisa mengikuti jalan Islam, apalagi hidayah untuk bisa mengikuti jalan sunnah Nabi SAW, hidayah untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan diri kita, yang semua itu adalah berasal dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Wahhab. Oleh karena itu Al-Wahhab
secara pengertian bahasa jelas artinya maha memberi, ya. Dari kata-kata wahaba yahibu hibah, ya, pemberian, yang kemudian disebutkan dalam bentuk fa'al, ya, dalam bahasa Arab artinya menunjukkan mubalaghah, sesuatu yang banyak, ya, yang banyak pemberiannya. Maka al-wahhab artinya adalah huwa katsirul hibati wal minnati wal atiyah. Dia adalah yang maha banyak pemberiannya, anugerahnya, dan limpahan nikmatnya kepada manusia. Dari segala segi dan berbagai macam limpahan dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Al-Wahhab. Yahabul ibadihi min fadlihi al-azim wa yuwali alaihimun ni'ama wa yuwassi' lahum fil ata'. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab yang melimpahkan atau memberikan kepada hamba-hambanya berbagai macam keutamaan yang agung darinya. Kemudian memberikan secara berturut-turut, silih berganti berbagai macam nikmatnya, dan meluaskan serta melapangkan pemberian bagi mereka. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa setelah urusan-urusan atau sebab-sebab keduniaan yang juga diberikan kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya dalam hal yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia, makanan, minuman, sebab-sebab untuk kelangsungan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengkhususkan pemberian kepada orang-orang yang beriman, sebab-sebab untuk menyempurnakan keimanan mereka, sebab-sebab untuk menyempurnakan kebaikan dalam agama mereka. Maka ini adalah bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan bagi hamba-hambanya yang soleh. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang soleh itu selalu menghadapkan diri kepada Allah dengan meminta permintaan yang khusus dengan namanya Al-Wahhab ini, untuk memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan kunci kebaikan dan kunci kebahagiaan hidup bagi manusia. Lihatlah seperti yang saya nukilkan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang soleh dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Doa yang mereka ucapkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau memalingkan hati-hati kami, menyimpang hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah dari sisimu rahmat untuk kami, bagi kami, sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, maha pemberi rahmat bagi manusia. Ini doa yang kandungannya sangat agung, yang menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang soleh menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meminta rahmat kepadanya, sekaligus meminta perlindungan dari segala hal yang memalingkan mereka dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini semua kembali kepada pemberiannya, semua kembali kepada anugerahnya, dan inilah pemberian yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itu, permintaan seperti ini kita dapatkan dalam Al-Quran. Kenapa banyak diungkapkan juga oleh para nabi alaihissalatu wassalam? Ya, kita ketahui para nabi tidak akan mungkin meminta sesuatu kecuali yang itu sangat penting dan sangat besar manfaatnya untuk agama mereka. Untuk agama mereka. Dan disinilah kita lihat, subhanallah, orang itu kalau semakin baik, ketergantungannya dan rasa butuhnya kepada Allah semakin tinggi. Sebagaimana orang-orang yang dia itu dijauhkan dari petunjuk Allah, kelihatannya dia tidak butuh kepada Allah, jarang meminta rahmat, tidak meminta perlindungan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik.
para nabi alaihi wassalatu wassalam Allah nukil dalam banyak ayat Al-Quran. Apa ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka dan mereka meminta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang keadaan ini. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menukil doanya beberapa Nabi alaihi salatu wassalam, seperti tanya Nabi Sulaiman yang meminta kepada Allah, apa ini, wahab li mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahab, anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak bisa diberikan kepada siapapun setelahku, sesungguhnya engkau adalah maha memberi anugerah bagi manusia. Syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita menyanjung dan memujinya atas semua limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, sampai pada hari ini dan insyaAllah seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam kebaikan-kebaikan, utamanya kebaikan-kebaikan dalam agamanya, kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan satu nikmat yang besar, dengan kita masih diberi semangat, diberi kekuatan untuk melanjutkan upaya kita dalam rangka menyempurnakan keimanan, yaitu mempelajari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari atau menghadiri, mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita minta semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu istiqamah di atas manhaj yang hak ini sampai di akhir hayat kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, dalam upaya kita untuk menyempurnakan iman dan takwa kepadanya, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih, pemahaman tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita akan membahas satu nama yang sangat agung, yang maha mulia, maha indah, yang benar-benar mengharuskan seorang hamba yang merenungkannya semakin banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmatnya, semakin mendorongnya untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada kecintaannya terhadap yang lainnya yang ada di dunia ini. Yaitu kita akan bahas nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab. Al-Wahhab yang maha banyak, yang maha besar pemberian dan anugerahnya kepada manusia, yang maha memberi, yang maha melimpahkan nikmat kepada manusia. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab, dan ini termasuk nama yang kita kenal dan sering kita baca
Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, paling tidak ada dalam 3 ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya yang maha indah ini. Pertama, dalam surat Ali Imran. Ali Imran ayat yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau memalingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah pemberi anugerah, maha pemberi anugerah kepada manusia. Ini menyebutkan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab. Dan doa ini pantas untuk kita hafal, karena kandungannya yang sangat tinggi, meminta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sumber kebaikan utama bagi manusia, sekaligus meminta perlindungan agar kita tidak dipalingkan dari hidayahnya. Kemudian ditutup dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab. Ayat yang kedua, dalam surat Shad ayat ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau apakah mereka memiliki perbendaharaan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa dan Al-Wahhab, maha memberikan anugerah, memberikan maha banyak pemberiannya kepada manusia. Ini ayat yang kedua yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab. Ayat berikutnya juga dalam surat Shad ayat ke-35 tentang doanya Nabi Sulaiman alaihi salam, yang menyebutkan dalam doanya, Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan kekuasaan yang layan bagi tidak bisa didapatkan oleh orang setelahku, oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, maha pemberi anugerah kepada manusia. Inilah nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang sekali lagi kalau kita renungkan nama ini, benar-benar membuat manusia itu merasa kecil, merasa tidak punya arti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena bagaimanapun ketaatan yang dilakukannya, kebaikan yang dikerjakannya, semua tidak ada nilainya dibandingkan dengan besarnya limpahan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia-karunia dalam masalah urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agama, kesempurnaan Islam, hidayah untuk bisa mengikuti jalan Islam, apalagi hidayah untuk bisa mengikuti jalan sunnah Nabi SAW, hidayah untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan diri kita, yang semua itu adalah berasal dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Wahhab. Oleh karena itu Al-Wahhab, secara pengertian bahasa jelas artinya maha memberi, ya. Dari kata-kata wahaba yahibu hibah, ya, pemberian, yang kemudian disebutkan dalam bentuk fa'al, ya, dalam bahasa Arab artinya menunjukkan mubalaghah, sesuatu yang banyak, ya, yang banyak pemberiannya. Maka Al-Wahhab artinya adalah huwa katsirul hibati wal minnati wal atiyah. Dia adalah yang maha banyak pemberiannya, anugerahnya, dan limpahan nikmatnya kepada manusia. Dari segala segi dan berbagai macam limpahan dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah Al-Wahhab. Yahabul ibadihi min fadlihi al-azim wa yuwali alaihimun ni'ama wa yuwassi' lahum fil ata'. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab yang melimpahkan atau memberikan kepada hamba-hambanya berbagai macam keutamaan yang agung darinya.
kemudian memberikan secara berturut-turut, silih berganti berbagai macam nikmatnya, dan meluaskan serta melapangkan pemberian bagi mereka. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa setelah urusan-urusan atau sebab-sebab keduniaan yang juga diberikan kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya dalam hal yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia, makanan, minuman, sebab-sebab untuk kelangsungan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengkhususkan pemberian kepada orang-orang yang beriman, sebab-sebab untuk menyempurnakan keimanan mereka, sebab-sebab untuk menyempurnakan kebaikan dalam agama mereka. Maka ini adalah bentuk kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan bagi hamba-hambanya yang soleh. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang soleh itu selalu menghadapkan diri kepada Allah dengan meminta permintaan yang khusus dengan namanya Al-Wahhab ini, untuk memohon rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan kunci kebaikan dan kunci kebahagiaan hidup bagi manusia. Lihatlah seperti yang saya nukilkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang soleh dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Doa yang mereka ucapkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau memalingkan hati-hati kami, menyimpang hati-hati kami, setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah dari sisimu rahmat untuk kami, bagi kami, sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, maha pemberi rahmat bagi manusia. Ini doa yang kandungannya sangat agung, yang menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang soleh menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meminta rahmat kepadanya, sekaligus meminta perlindungan dari segala hal yang memalingkan mereka dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini semua kembali kepada pemberiannya, semua kembali kepada anugerahnya, dan inilah pemberian yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itu, permintaan seperti ini kita dapatkan dalam Al-Quran. Kenapa banyak diungkapkan juga oleh para nabi alaihissalatu wassalam? Ya, kita ketahui para nabi tidak akan mungkin meminta sesuatu kecuali yang itu sangat penting dan sangat besar manfaatnya untuk agama mereka. Untuk agama mereka. Dan disinilah kita lihat, subhanallah, orang itu kalau semakin baik, ketergantungannya dan rasa butuhnya kepada Allah semakin tinggi. Sebagaimana orang-orang yang dia itu dijauhkan dari petunjuk Allah, kelihatannya dia tidak butuh kepada Allah. Jarang meminta rahmat, tidak meminta perlindungan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Para nabi alaihissalatu wassalam Allah nukil dalam banyak ayat Al-Quran. Apa ini? Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka, dan mereka meminta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang keadaan ini. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menukil doanya beberapa Nabi alaihissalatu wassalam, seperti tanya Nabi Sulaiman yang meminta kepada Allah, apa ini, wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak